بالله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي بعد اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم الى يوم لا بعد فيعظكم الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وقال تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال ايضا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Jamaah sidang Jumat rahimahumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pada siang hari ini atas Allah kita masih bisa bersamai hari Jumat tanggal 9 Januari 2020 ini. Yang mana kita telah melewati Jumat sebelumnya, bahkan melewati tahun sebelumnya, dan kita mengawali tahun baru 2026 dengan berbagai harapan dan doa agar semuanya bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Jamaah Jumat rahimahullah, semoga salawat salam senantiasa terlimpahkan bagi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing para sahabat, para tabi'in dan sampai kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita tidak mampu sudah keadaan masih istiqomah dalam Islam kita. Jangan Allah Subhanahu wa taala di awal tahun 2026 ini mengajarkan kepada kita berbagai macam pelajaran hidup tidak berharga bagi kita semua. Betapa Allah telah memberitahukan ayat kauliyah di depan mata kita, bahkan bisa jadi orang terdekat kita yang telah belajar pada kita betapa berharganya waktu, betapa berharganya kesempatan, dan betapa berharganya momentum. Bahwa tidak ada kata nanti, besok, atau yang akan datang, karena nanti itu belum jadi milik kita. Yang akan datang pun juga belum bisa memilikinya. Yang akan datang pun juga masih gaib. Sehingga yang pasti kita miliki adalah pada saat ini. Saat ini kita mendapatkan tatanan yang kurang baik dari pasangan kita, dan bagaimana sikap kita, itu yang kita miliki. Bagaimana kemudian kita mendapat kelakuan yang mungkin tidak mengenakan dari anak-anak kita, dan bagaimana sikap kita tadi saat ini itu sudah menjadi milik kita dan tersimpan begitu rapi di catatan Allah Azza wa Jalla. Waktu demi waktu kita lewati dengan berbagai macam kisah yang mungkin kita ingat maupun yang mungkin sebagian bisa kita lupa. Namun Allah tidak pernah lupa. Maka pergantian tahun itu mestinya menjadi pelajaran bagi kita bahwa semuanya akan berlalu. Jangan sampai kita menyadari memiliki setelah keinginan. Jangan sampai kita menyadari memiliki setelah keinginan. 9 bulan lebih, begitu banyak pengorbanan yang sudah beliau-beliau pada kita, namun perjalanan hidup dan waktu bisa jadi kisahnya berbeda-beda, sehingga hari ini yang muncul perasaan-perasaan gak nyaman dan gak enak, dan bisa jadi ada harapan-harapan. Berat rasanya pertahanan keluarga, berat rasanya mempertahankan harga ini, karena yang diingat adalah hal-hal yang tidak benar. Namun kalau kemudian kita mau jujur dan mau cukup meluangkan waktu mencatat setiap detik dan setiap waktu yang bersama dengan itu masalah kita tulis kebaikannya, saya yakin yakinnya catatannya lebih banyak kebaikannya dibandingkan keburukan. memang pesan syukur itu begitu, begitu besar, begitu luar biasa, begitu banyak.
diulang-ulang berkali-kali, bukan karena kita tidak paham, tapi memang karena tidak mudah kita melaksanakan ungkapan syukur itu, karena memang manusia itu berlatih dengan banyak melihat kurang dan juga kelebihan. Nyacapi lebih pintar tinggalannya, menyanjung, mengapresiasi lebih sulit dibandingkan mereka. Jadi ini yang mungkin bisa kita dengan pelajaran bahwa sampai kita menyadari bahwa orang terdekat kita adalah orang paling menjaga kita setelah Allah pisahkan dengan cara yang sangat menyakitkan. Kita belum sempat dengan terus terima kasih dan belum sempat dengan terus minta maaf. Kelahiran kita sudah pasti, namun kematian kita masih jadi rahasia Allah Taala. Hanya kematian terindah yang ingin kita dapatkan. Mudah-mudahan Allah memberikan kematian yang tidak di akhir kita nanti, insyaallah. Maka ada 3 pesan yang ingin saya sampaikan kepada ini. Yang pertama adalah bersegeralah menuju ampunan Allah. Artinya jangan menunda-nunda. Kalau memang punya niat baik, segera laksanakan. Karena tidak ada kesempatan kedua misalnya. Momentum hanya datang sekali. Kita punya hidup cuma jalan. Kalau sudah ada, nggak ada hidup, jangan ada yang meramaikan kita. Maka selama masih ada, kalau punya keinginan baik, gimana caranya segera wujudkan sebelum kita menyesal. Karena sebenarnya simpel dan sederhana keinginan beliau dan keinginan kita untuk membahagiakan beliau. Namun karena kita tunda-tunda, akhirnya berberasa sudah Allah ambil hidup kita. Baru kemudian kita berandai-andai, andai dan masih ada, andai dan waktu itu dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang sering menunda kebaikan, karena menunda kebaikan itu hanya akan menimbulkan penyesalan dan kekecewaan. Itu pesannya pertama. Wasari'u ila maghfirah, wasari'u bersegeralah menuju ampunan Allah. Karena sesungguhnya waktu terus bergerak. Di saat kita sadar atau tidak sadar, saat kita berhenti maupun kita berjalan. Pesan kedua adalah karena kita sadar bahwa waktu bergerak terus, artinya kita akan semakin mendekati akhir perjalanan hidup kita. Dan celakanya kita jadi manusia. Karena kita jadi manusia, terlanjur jadi manusia, mau tidak mau bertanggungjawabkan semua yang kita lakukan. Itu celakanya. Coba kalau kita di tanah saja, gak usah jadi manusia, selesai, pasti selesai aja. Tapi kalau kita terlanjur jadi manusia, maka sadarilah bahwa kita bertanggungjawabkan semuanya, sekecil apapun. Maka kalau kita menyadari bahwa waktu kita bukan makin panjang atau makin pendek, maka yang pertama adalah meningkatkan kompetensi kita sebagai sahabat, memperbanyak bekal kita kepada Allah, dan sadarilah bahwa kita adalah terlahir sebagai seorang muslim atau saat kita sudah muslim. Mau tidak mau kita punya panduan hidup, pegangan hidup yang namanya Al-Quran. Jangan Al-Quran berdebu karena terlalu lama dibaca, bukunya tak pernah tersentuh. Jangan menjadi atau barang-barang lainnya yang tak pernah dibuka. Atau ini sebagai penunggu agar tidak ada tuyul yang mengambil uang kita. Maka bukan Al-Quran yang takuti, namun bacaan-bacaan Quran yang senantiasa menjaga dan menaungi rumah kita, sehingga dari rumah ini bertahan dengan hati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini sudah teruji menjadi orang yang baik. Dulu nggak bisa melakukan ini, karena berjuang berlatih akhirnya bisa. Dulu nggak punya rumah, berjuang gimana caranya punya rumah. Dulu nggak punya mobil, sekarang punya mobil, berjuang gimana caranya. Dulu nggak bisa haji, sekarang bisa haji, gimana caranya. Dulu nggak bisa pergi ke luar negeri, sekarang bisa misalnya. Namun kalau hari ini kita belum bisa baca Quran dan tidak pernah ada effort sama sekali, ketika ditanya sama Allah, usaha apa untuk bisa baca Quran dengan baik? Bukan karena sudah tua, bukan karena sudah kaku lidahnya,
gak ada batasan belajar Al-Quran sampai mati. Itu betul-betul banyak Al-Quran. Maka yang ditolong adalah sebatas maksimal seperti apa kau telah berusaha agar kau menjadi hambanya yang kemudian membaca Al-Quran dengan benar. Rattilil Quran tartila. Itu berarti yang apa? Wajib ain ya, membaca Quran dengan tartil sesuai dengan makhraj huruf dan tajwid. Itu bukan fardu kifayah, itu fardu ain. Setiap muslim wajib bisa baca Quran dengan tartil. Nek iso belajar tilawah. Pertama membaca, setelah membaca mentadabburinya, menghafalkan dulu, mentadabbur. Menghafalkan tidak perlu di pesantren Al Quran. Kita menghafalkan sendiri terus satu ayat dua ayat itu apa ulangi lagi. Yang penting di benak kita ada di hati Allah. Aku ingin menjadi menghafal Quran ya Allah. Walaupun sampai mati gak hafal Quran, tapi gak ikhtiar menghafalkan Quran dan membuka satu ayat dan ditadabburi makna. Itu salah satu kompetensi yang mestinya kita miliki sebagai seorang muslim yang memang betul-betul berbahasa Quran. Kalau kita bisa mencapai tujuan-tujuan dunia kita raih dengan cara kita. Kenapa Quran tidak bisa kita raih dengan cara bilang Quran? Agar kita menjadi orang yang membaca Quran dan Iqra'ul Quran, fa'innahu ya'lamu al-qiyamah sembilan sekali. Baca Quran karena ia akan disapa dengan yaumul akhir. Itu sampai dua. Meningkatkan kompetensi kita sebagai orang muslim dengan meningkatkan kompetensi Quran kita. Dan terakhir menjaga keikhlasan kita. Karena ini fakultas mutlak. Wa nu'miru ila Allah mukhlishina lahu-d-din. Inna amal dunia bagi dalam hidup. Jadi ikhlas itu syarat mutlak kepada amal. Jangan sampai kita merasa sebagai amal di hadapan Allah. Karena ternyata dia ada dibagi biro amal dunia. Apa yang gagal di awal karena berharap dihadiah orang, gagal di awal belum beramal sudah gagal karena niatnya pada manusia. Ada gagal di tengah. Saat nyoba karena disebutkan saat proses awal mikir wah tokoh kalau jauh boleh akhirnya peningkatan amal bukan karena Allah tapi karena manusia. Itu gagal di tengah, ada gagal di akhir. Nyumbang saya waktu muda masih ini transaksi nyumbang saya 80% itu uang saya. Gak ada yang tahu, gak ada yang ngerti sejarahnya. Begitu di akhir ketika usia senja, ketika ada cucu dan teman-temannya bilang sama cucunya, "Cuk, lihat, kau tahu, bagus kan? Bagus." Nah, itu kalau gak ada kakek cuk, gak bisa berdiri di masjid. Itu kalau gak ada kakek gak bisa berdiri di masjid. Sudah keren puluhan tahun, gak ada yang tahu. Sudah hebat puluhan tahun. Di akhir yang mau berwakatnya, dia tampakkan. Bahkan dia katakan, kalau gak ada kakek gak ada yang bisa di masjid. Habis. Nah, kita jangan sampai kita gagal di awal, gagal di tengah, gagal di akhir. Apa salah satunya? Apa kita dari datang? Nah, dan tidak usah itu mudah-mudahan bisa kita buat saya pribadi dan jemaah sekalian. Karena kita berpacu dalam waktu, semoga Allah berikan kita karunia taufiknya sehingga kita bisa menjaga dari rasa kita kebaikan kita sampai ke akhir kita. Jangan menjadi pemimpin kita dengan suami dan asli. Pokoknya bikin orang kita khairul rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Ya ayyuhan nas usikum wa aslimu taqwa wa qala ta'ala qul la ilaha illa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna
Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والمؤمنين تسليما وقدمهم بالدعوة يا قاضي الحاجة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وآخر orangnya itu anak saya mas. Oh, yang kecil tapi Anik senior. Saya belajar.